Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nadine Panjaitan dari kelas 11 Senap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas biologi. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada bagian ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang organ reproduksi manusia. Kita akan mengetahui tentang struktur, fungsi, dan proses kehamilan. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas organ reproduksi laki-laki. Seperti pada gambar, kita dapat melihat struktur organ reproduksi laki-laki mulai dari kandung kemih, vas deferens, vesicula spinalis, kelenjar prostrat, kelenjar Cooper, uretra, penis, epididymis, dan testis. Selanjutnya, kita akan mengetahui fungsi masing-masing organ. A. Alat reproduksi dalam. 1. Testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum. Testis berbentuk oval dan berjumlah sepasang. Berfungsi untuk menghasilkan sel sperma, memproduksi hormon testosteron, dan membantu perkembangan ciri-ciri kelamin pria seperti suara berat dan pertumbuhan otot. Yang kedua, saluran reproduksi adalah bagian sistem reproduksi yang berfungsi menyalurkan sperma dari testis hingga keluar tubuh. Bagiannya yaitu epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sperma, vas deferens menyalurkan sperma dari epididymis, uretra saluran keluarnya sperma dan urin, ductus ejaculatorius membawa sperma menuju uretra saat ejakulasi. Fungsinya menyimpan sperma sementara, mengangkut sperma keluar tubuh, membantu proses reproduksi dan pembuahan. Yang ketiga, kelenjar kelamin terbagi menjadi 3. Yang pertama, vesicula spinalis menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai energi sperma, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang membantu pergerakan sperma, dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan uretra sebelum ejakulasi. Fungsinya membentuk dan memelihara sperma, menghasilkan hormon kelamin, dan membantu proses ejakulasi. B. Alat reproduksi luar. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ reproduksi pria yang terletak di luar tubuh, yang tersusun dari jaringan spons, pembuluh darah, dan uretra. Fungsinya sebagai alat reproduksi untuk menyalurkan sperma saat ejakulasi, sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh, dan berperan dalam proses hubungan seksual melalui ereksi. Kedua ada skrotum, adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis dan berfungsi melindungi serta menampung testis. Fungsinya melindungi testis dari benturan, mengatur suhu testis agar produksi sperma optimal, dan menjaga testis tetap berada pada posisi yang sesuai. Pada bagian yang kedua, kita dapat melihat organ reproduksi perempuan. Seperti pada gambar, kita dapat melihat strukturnya. Yang pertama ada rongga uterus, pembuluh uterus, tuba fallopi, infundibulum, ovarium, ligamen ovarium, endometrium, myometrium, cervix, dan vagina. Selanjutnya, kita akan mengetahui fungsi masing-masing. A. Alat reproduksi dalam. 1. Ovarium atau induk telur adalah organ reproduksi wanita yang berjumlah sepasang dan terletak di kanan serta kiri rahim. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, mengatur siklus menstruasi dan kesuburan wanita. Bagian ovarium yang pertama korteks ovarium, tempat folikel dan sel telur berkembang, medula ovarium berisi pembuluh darah dan saraf. 2. Tuba fallopi, menghubungkan ovarium dengan rahim, berjumlah sepasang kanan dan kiri. Fungsinya menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim, menjadi tempat terjadinya pembuahan, mengangkut sel telur yang telah dibuahi menuju rahim. Bagiannya, fimbriae, menangkap sel telur dari ovarium, ampula tempat umum terjadinya pembuahan, istimus, saluran menuju rahim. Ketiga, uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir dan terletak di rompa panggul. Berfungsi sebagai tempat menempelnya hasil pembuahan, tempat perkembangan janin selama kehamilan, berperan dalam proses menstruasi dan persalinan. Berbagian-bagiannya, endometrium lapisan dalam rahim yang menebal saat siklus menstruasi, myometrium lapisan otot rahim untuk kontraksi saat melahirkan, cervix leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. 4. Vagina adalah saluran reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh, berbentuk tabung elastis.
Fungsinya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, sebagai saluran kelahiran bayi, sebagai tempat masuknya sperma saat reproduksi. B. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar wanita adalah organ reproduksi yang berada di bagian luar tubuh dan disebut juga vulva. Organ ini berfungsi melindungi alat reproduksi bagian dalam dan membantu proses reproduksi. Bagian-bagiannya, labia majora, bibir luar yang melindungi organ reproduksi, labia minora, bibir dalam di sekitar lubang vagina, klitoris, bagian yang sangat sensitif terhadap rangsangan, lubang vagina, jalan masuknya menuju vagina, mons pubis, bagian berlemak di atas tulang kemaluan. Fungsinya, melindungi organ reproduksi bagian dalam, menjadi jalan masuk sperma, membantu proses reproduksi dan menstruasi. Bagian selanjutnya kita masuk urutan dan proses kehamilan. 1. Ovulasi. Proses kehamilan dimulai saat ovarium melepaskan sel telur matang. Peristiwa ini disebut ovulasi. Sel telur kemudian bergerak menuju tuba falopi dan bertahan sekitar 12-24 jam sambil menunggu sperma. 2. Pembuahan atau fertilisasi. Terjadi ketika sperma bertemu dan menyatu dengan sel telur di tuba falopi. Hasil pembuahan ini disebut zigot. Zigot membawa gabungan materi genetik dari ayah dan ibu. 3. Implantasi atau pelekatan. Setelah pembuahan, zigot mulai membelah menjadi banyak sel sambil bergerak menuju rahim. Zigot berkembang menjadi embrio lalu menempel pada dinding rahim. Dan ini menjadi tanda awal kehamilan. Dan yang keempat, ada perkembangan embrio dan janin. Organ-organ tubuh mulai terbentuk seperti jantung, otak, tangan, dan kaki. Setelah usia sekitar 10 minggu, embrio disebut janin. Janin terus bertumbuh dan berkembang selama kehamilan. Dan yang kelima, persalinan. Ketika perkembangan janin telah sempurna, tubuh ibu akan mengalami kontraksi. Serviks membuka dan bayi keluar melalui proses persalinan. Umumnya persalinan terjadi pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu.